Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 39. Acara akad nikah telah selesai. Tamu undangan menikmati makanan yang telah disiapkan. Begitupun dengan pengantin menikmati makanan satu piring berdua. Zelin masih duduk di samping suaminya, sembari menikmati makanannya. Langit melirik sekilas, tapi dia enggan menyapa wanita pujaannya. Dia menghampiri Zira yang sedang duduk bersama ketiga anaknya. Hai, sapa Langit. Triple Z menganggukkan kepalanya. Nama Om Langit, siapa nama kalian? Tanyanya. Aku Zain, ini Zahir, dan ini Zaira, atau bisa dipanggil Zaira, sahut si sulung memperkenalkan kembarannya. Anak pintar, Langit mengacak rambut Zain. Si sulung langsung menyun. Kesal karena rambutnya yang rapi harus berantakan. Boleh kita bicara? Tanya Langit ke Zira. Iya silakan, sahut Zira sembari menyantap makanannya. Kemarin aku dan Pelangi pergi ke rumah sakit jiwa, menjenguk Eyang Amran. Tapi di sana dia selalu menyebut nama kamu, ujarnya. Zira Mangut mengerti. Jika kamu ada waktu, aku ingin mengajak kamu menjenguk Eyang Amran. Aku melakukan ini karena melihat coretannya di dinding kamar, berupa silsilah keluarga kita, jelasnya. Aku masih sibuk. Jika ada jadwal kosong, aku akan menghubungimu, sahut Zira. Langit mengerti dengan kesibukan Zira untuk mengurus bisnis suaminya dan bisnisnya. Selesai makan, Zira menghampiri Bima dan Pelangi. Selamat untuk kalian berdua, Zira menyalami sepupunya dan Bima. Dia mengeluarkan satu buah amplop ke hadapan pengantin. Ini untuk kalian dariku, ujar Zira sembari menyerahkan amplop itu. Apa ini? Tanya Pelangi bingung. Itu kunci rumah untuk kalian, dan sertifikatnya ada di rumahku. Wajah Pelangi berbinar. Dia mendapatkan kado sebuah rumah dari sepupunya. Terima kasih Zira, ujar Pelangi senang sembari memeluk sepupunya. Zain menghampiri Tia yang sedang menikmati makanannya, tentunya setelah mendapatkan izin dari suaminya. Kamu cantik, pujinya ke Tia. Kamu juga cantik, sahut Tia. Mereka mengobrol banyak hal, terutama tentang rumah tangga Zelin. Tanpa sepengetahuan Zelin, Koko menghampiri Langit yang sedang berada di luar tempat acara. Langit sedang membalas beberapa pesan masuk dari teman kerjanya. Ketika berbalik, Koko ada di belakangnya. Langit melewati pria itu, tapi Koko memanggilnya. Tunggu. Langkah Langit terhenti. Aku ingin bicara serius dengan kamu, ujarnya. Langit membalikan badannya dan posisi mereka saling berhadapan. Apa kamu mencintai Zelin? Tanya Koko. Tidak perlu aku jawab, kamu juga tahu kalau aku sangat mencintainya, sahutnya. Baik kalau begitu. Aku hanya ingin mengatakan ini kepada kamu. Koko berbicara cukup pelan, tapi tetap terdengar Langit. Kamu? Langit mencengkram leher Koko. Ucapan pria itu membuatnya marah. Koko tidak menepis tangan Langit dari lehernya. Dia tetap melanjutkan ceritanya ke Langit. Pria itu diam mendengar perkataan Koko. Semoga kamu paham dan tunggu momennya, ujarnya dan berlalu. Langit diam mematung mendengar itu semua. Tanpa diketahui kedua pria itu, Zelin melihat semuanya. Tapi dia tidak tahu apa yang dibicarakan keduanya. Malam harinya, suasana tempat resepsi telah dipadati tamu undangan. Para tamu undangan terlihat sangat elegan, sama seperti tempat resepsi itu. Lampu kristal memenuhi langit-langit, dan aneka bunga memenuhi setiap sisi dan sudut ruangan. Pengantin masuk ke dalam tempat resepsi, diiringi pengiring pengantin. Sebuah lagu romantis dinyanyikan, mengiringi langkah pengantin untuk sampai ke pelaminan. Kebanyakan tamu undangan merupakan teman kerja Bima dan Langit, dan beberapa tamu undangan dari rekan kerja Kevin. Dua pasang suami istri masuk ke dalam ruangan itu. Wah, bagus banget, ujar Tiara sembari memperhatikan tempat resepsi itu. Beda banget dengan pernikahan kita, gerutunya. Kamu mau pesta seperti ini lagi? Tanya Zidan. Oh, mau, sahut Tiara semangat. Nanti tunggu sampai melahirkan, tapi bukan acara seperti ini, ujar Zidan. Lalu acara apa? Tanya Tiara penasaran. Penabalan nama anak kita. Kalau penabalan nama nggak perlu semewah ini juga kali, gerutu Tiara. Dari tadi kamu berisik banget, bisik Aneska. Pasangan suami istri itu diundang Langit. Mereka tamu kehormatan untuknya. Aku iri dengan pestanya, sahut Tiara masih memperhatikan suasana tempat pesta.
Makanya jangan jual mahal, kalau jual murah nggak laku, ejek Aneska. Maksudnya apa? Tanya Tiara bingung. Dulu Zidan mau mengadakan resepsi di kota, tapi kamunya nggak mau, jelas Aneska mengingatkan. Dulu aku pikir acaranya sama saja, tapi pesta orang kaya memang berbeda. Lihat, cara makannya saja berbeda. Tiara menunjuk ke arah tamu undangan yang sedang makan. Aneska melihat arah yang ditunjuk sahabatnya. Apanya yang beda? Mereka makan sama-sama menggunakan tangan, saut Aneska bingung. Duh Nes, perhatikan dengan baik. Mereka makan dalam porsi kecil, takut warna liciknya pudar. Beda kalau pesta rakyat jelata seperti kita. Makan dalam porsi besar, tak peduli warna liciknya pudar. Yang penting kenyang, jelas temannya. Hahaha, kamu benar. Malah, kadang kalau pesta, satu rumah diajak, saut Aneska tertawa. Aneska dan Tiara menghampiri meja prasmanan, di mana di belakang mereka ada Abian dan Zidan. Ini makanan apa? Tanya Tiara bingung. Dasar besok, itu makanan Western. Oh, aku ingat. Dulu Zidan pernah membawa aku makan makanan ini. Dan makannya tidak pakai nasi. Tiara dan Aneska mengisi piringnya dengan menu yang menurut mereka enak. Seketika dia melihat ada Zira sedang duduk dengan ketiga anaknya. Nona Zira, gumamnya senang. Siapa? Tanya Tiara. Itu. Aneska menunjuk ke arah wanita yang mengenakan gaun warna hitam. Ya ampun, cantik banget. Beda banget sama kita, ujarnya. Kamu saja, aku nggak mau, ujar Aneska menolak dikatakan jelek. Dia menghampiri Zira dengan membawa makanannya. Mereka saling berpelukan cukup erat. Seorang wanita datang dengan anggunnya, melangkahkan kakinya ke tengah-tengah tamu undangan. Tiara langsung menyenggol Aneska. Ada apa? Tanya Aneska. Lihat, Angela cantik banget, sahutnya menunjuk ke arah wanita itu. Zira ikut memperhatikan arah itu. Maaf Nona, kami kesana dulu, ujar Aneska dan pamit menghampiri Angela. Kok lama? Tanya Aneska. Iya, aku lama, karena harus menyetrika gaun ini dulu, sahut Angela sembari melihat ke arah pelaminan. Dan Aneska tahu siapa yang dilihatnya, yaitu langit. Aneska membisikkan sesuatu ke telinga suaminya. Dan suaminya mengikuti permintaan istrinya untuk menghubungi langit yang ada di atas pelaminan. Tidak berapa lama langit turun dan menyambut bosnya. Terima kasih karena Bapak dan Ibu mau datang ke acara ini, ujar langit sembari menyalami dua pasangan itu. Kamu kapan menyusul? Tanya Aneska. Haha, masih lama, sahut langit tertawa dan dia baru sadar jika ada Angela di situ. Kamu sangat cantik, puji langit. Aneska langsung membawa suaminya untuk menjauh dan diikuti Zidan dan Tiara. Angela tersipu malu mendapatkan pujian itu. Dari pelaminan ada yang melihat keakraban mereka. Siapa wanita yang bersama Kak Langit? Tanyanya ke Bima. Bima memicingkan matanya mencari sosok Langit berada. Aku seperti kenal dengannya, tapi kapan ya? Bima memikirkan kapan dia bertemu wanita itu. Aku ingat, dia kalau tidak salah selalu berada di sisi istri bos. Semoga mereka berjodoh. Gumam Pelangi berharap agar kakaknya segera menikah. Dan bukan hanya Pelangi yang melihat, tapi juga Zelin. Entah kenapa hatinya merasa perih ketika melihat Langit dekat dengan wanita lain. Tidak Zelin, kamu salah. Tidak seharusnya bersikap seperti ini di saat kamu telah mempunyai suami. Mana kekasih yang tidak kamu dapatkan? Tanya Angela. Langit mencari Zelin di antara para tamu undangan yang hadir. Itu dia. Langit menunjuk ke arah Zelin. Dan pada saat itu dia melihat. Kenapa dia menunjuk ke arahku? Apa yang dibicarakannya kepada wanita itu? Wah, cantik, ujar Angela ketika melihat sosok Zelin. Sepertinya dia menyukai kamu, ujar Angela lagi. Kamu salah, dia tidak menyukaiku, malah membenciku, sahut Langit sembari melirik Zelin. Kamu yang salah. Lihat, begitu banyaknya tamu, kenapa dia melihat ke arah sini? Langit mengedikkan bahunya, tidak tahu. Dia cemburu, tapi aku akan membuktikan kepada kamu. Angela berjalan meninggalkan Langit, menghampiri panggung yang di atasnya ada band yang membuat acara itu semakin meriah. Dia mengucapkan sesuatu kepada pembawa acara. Baiklah, kami meminta kepada pasangan pengantin berdansa bersama dengan tamu undangan, ujar pembawa acara seperti arahan Angela. Aku tidak bisa berdansa, ujar Bima menolak. Gerakan saja ke kanan ke kiri, sahutnya. Tapi Bima ragu untuk turun berdansa. Ayo, ajak Pelangi. Dan akhirnya pasangan pengantin turun dan mulai berdansa diiringi lagu romantis. Ayo kita berdansa juga,
ajar Angela sembari menarik tangan Langit. Akhirnya dia mau berdansa, dan bukan hanya mereka, tapi pasangan lain ikut berdansa. Kamu lihat wajah pujaan hatimu? Angela menunjuk dengan gerak kepalanya. Langit melihat wajah Zelin yang cemberut. Ketika mereka saling bertatapan, Zelin langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. Dia suka dengan kamu, ujar Angela. Iya mungkin, tapi kami tetap tidak bersatu. Memangnya kenapa? Tanya Angela lupa, masih dalam posisi berdansa. Ada suaminya di dekatnya. Langit menunjuk ke arah Koko. Ya ampun, ternyata Koko suaminya. Kenapa percintaan kalian di dalam satu lingkup? Tanya Angela heran. Kamu kenal Koko? Tanya Langit heran. Ya kenal, kan aku dan Aneska pernah ke Rahasia Group. Malah, dia termasuk dalam pria yang aku incar. Tapi melihat ada cincin di jari manisnya tidak jadi. Aku heran, kenapa tidak menyukai wanita lain dalam lingkup berbeda, seperti aku? Ujar Angela percaya diri. Kamu datangnya terlambat, coba datangnya lebih cepat. Pasti aku sudah mencintaimu. Gurau Langit. Walaupun itu hanya gurauan, tapi Angela merasa senang kalau dia masih termasuk dalam tipe wanita yang diinginkan Langit. Melihat kemesraan Langit dan Angela membuat Zelin gerah. Dia segera berlalu menuju toilet, meninggalkan suasana ramai yang membuat hatinya panas. Melihat hal itu, Angela melepaskan tangannya dari bahu dan juga dari genggaman Langit. Mau kemana? Tanya Langit heran. Aku mau ke toilet, menyusul Zelin. Angela tahu jika Zelin menuju toilet, karena dia seorang wanita yang pernah mengalami gundah gulana dan ingin menyepi. Bersambung.